Begini saja ya. Ini jelas ini. 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 Saya mau bagi PowerPoint ya. PowerPoint ini Al-Hajj. Ini kan sudah selesai kemarin Al-Mabahats As-Sadis. Entah kalian mengerti atau enggak. Ngerti atau enggak itu? Ya. Silakan. Akhir berkat. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada fa amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi a'immatil huda wa ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. حسن أخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. نفعنا به آمين آمين. إن شاء الله في هذه الليلة سنواصل دراستنا يعني بحثنا إن شاء الله سنبحث عن المبحث السابع yakni kita lanjut pembelajaran ke-7 yakni al-hajb atau al-hikam. Ini kan sudah kita bahas tentang hal ini pada pertemuan yang sebelumnya sudah tentang al-hajb Bu ya. Sebelum saya ke sini, saya mau eh, lanjut ke bagian kita buka kitabnya dulu ya. Kita buka kitab. Tidak ada ya, hilang. Hilang. Komen ya kalau tanya. Yang sampai tidak komen. Seharusnya saya mau pakai CD. Saya mau pakai LCD, tapi belum masih dipakai katanya. Mungkin dipakai ya. Nanti insya Allah next lah. Saya bawa LCD sendiri saja. Saya bawa LCD sendiri. Karena sebenarnya materi yang saya sampaikan itu nanti bentuk seperti PowerPoint. PowerPoint itu ya seperti ya begini. Ada tampilan-tampilan animasi. Suka sih kalau begini, ada gambar-gambar kayak begitu. Kayak ada menarik-menariknya begitu. Ya, ya, suka. Ya, ya sebenarnya begitu ya. Memang metode pembelajaran itu, kalau kita melihat pembelajaran itu sebenarnya ada macam-macamnya. Bagaimana supaya menarik? Setiap guru atau setiap ustadz itu, ya, setiap pengajar itu punya metode tersendiri dalam mengajar supaya
pelajar, murid atau santri santriwati itu tertarik mempelajari hal tersebut. Nah itu. Nah saya nanti juga mau kalau misalnya nanti kalau ada LCD nanti insya Allah saya bawa. Kalau pekan depan saya tidak masuk ya. Saya mau izin mau ke Papua. Ada ada lomba lagi di sana. Nanti kita bertemu bertemu di tanggal 2. Mungkin online saja. Kita bertemu 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan. Libur. Sampai tanggal berapa itu? Oh, 11. Berarti kita tidak ketemu lagi. Sampai ya, ya sudah lulus masa lama ya. Itu kan tempat Anda di sini lagi. Ya, seperti itu ya. Berarti ada yang sempat ya, ada yang masih sempat mendapatkan metode belajar PowerPoint, PowerPoint dengan ya saya tampilkan beberapa video-video yang mungkin menarik untuk perhitungan dalam warisan. Itu saya mau begitu. Nah, begitu ya. Meskipun ini metode pengajian ini kan pengajiannya kan adalah metode yang dipakai itu adalah metode apa dipakai di sini? Metode salaf ya. Metode salaf itu coba tenang. Ya, ini masjid ya. Harap tenang juga. Ada waktunya. Semua ada waktunya. Nah, meskipun kita di sini kitabnya ini adalah kitab yang memang membutuhkan pembelajaran yang bersifat tradisional atau saya sampaikan baca ya, saya baca kitab ini kemudian kalian catat itu harakatnya, tapi pada dasarnya saya lebih memilih bagaimana menyampaikan isi dari kitab ini dibanding metode mempelajari kitabnya. Jadi kalau masalah nahwu sorofnya, ya mungkin saya selingi sebentar saja. Untuk yang masalah nahwu sorof, kalian bisa ambil faedahnya dari kitab atau guru-guru yang lain. Saya hanya menyampaikan isi pokok dari kitab ini. Bagaimana kalian paham matematika dan ilmu warisan itu sendiri. Tapi sebenarnya saya tidak tahu, tidak bisa meninjau apakah memang pembelajaran irsyadun nahid ila ilmil faraid ini efektif atau tidak. Itu yang jadi pertanyaan. Nah, seperti itu. Itu yang jadi pertanyaan. Apakah menarik atau tidak, atau apakah efektif atau tidak? Nah, nanti akan dilihat di sini. Kalau Ulia ada ini. Ini jawabannya di mana? Ustaz Farid. Oh iya. Nanti ada di sini ya. Oke, nanti tanyakan supaya saya langsung ambil. Saya malam ini saya nilai nilai sekaligus saya masukkan nilainya untuk penilaian rapor. Insya Allah tidak ada di bawah 7. Kalau ada yang memang dinilainya di sini ya, nilainya di sini hanya 20, ya kita naikkan ke 65. Saya bilang tadi insya Allah nilainya 70, tapi kalau 20 itu sudah keterlaluan ya. Tapi kemarin ada beberapa kemarin soal yang memang ada yang memang kritik bilang, oh ternyata masih ada sisanya. Setelah dibagi misalnya 270 miliar dibagi ke masing ahli waris, ternyata masih ada sisa hartanya. Nah, itu kritis, itu bagus itu ya, kritis. Dia memang berpikir, oh ternyata masih ada sisa hartanya. Berarti soalnya salah. Tidak, tidak salah soalnya. Sengaja memang begitu. Saya minta harta warisannya itu dibagikan sesuai dengan ketentuannya saja. Ketentuan soalnya di situ. Bagaimana? Ya, bisa diperhatikan ya. Ini di atas sudah kelihatan. Ya, kita masuk di sini ya. Nah, di sini. Kita masuk di halaman Bahatus Sabi'.
Pembahasan yang ketujuh, al-hijbu atau al-hajbu. Boleh. Yang penting bukan al-hujubu. Ya, al-hujubu. Nah, ini pembahasan tentang penghalang. Nah, ini sekarang al-hajbu, al-hijbu. Ini adalah pembahasan tentang penghalang ahli waris. Karena ternyata kan ingat ya, istilah kita dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia saja nih, penghalang ahli waris itu ada dua. Ya, penghalang ahli waris itu ada dua. Yang pertama adalah mawani'ul irthi. Yang kedua adalah hijabatul irthi atau hijabul irthi. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, penghalang ahli waris itu sebenarnya ada dua. Ada istilahnya mawani'ul irthi. Yang kedua adalah eh, hijabatul irthi. Nah, apa itu mawani oleh irthi? Itu sudah pembahasannya sudah dibahas sejak pertama kali. Sudah pertama kali kita bahas sama-sama di pembahasan yang paling awal. Masih ingat mawani oleh irthi? Nah, kita buka lagi ya. Kita lihat ya. Nah, ini al-mabahatil awal asbabuhu ya. Nah, ini wa mawani'uhu salasatun aidon. Penghalang atau pencegah. Masih ingat? Ya, pencegah seseorang mendapatkan harta warisan adalah yang pertama budak, status budak. Ya, jadi budak itu tidak bisa mendapatkan harta warisan. Karena kenapa? Ya tidak ada keluarganya. Dianggap budak, dianggap barang jualan, itu budak. Nah, yang kedua adalah perbedaan agama. Ini kan ketentuan Islam. Islam punya ketentuan. Non Islam, nonis juga punya ketentuan. Yang ketiga adalah al-qatlu, pembunuhan. Itu. Ingat, jadi penghalang warisan itu ada dua. Yang pertama mawani'ul irthi. Yang kedua itu adalah ini nanti al-hijabah. Itu al-hijabah, nah, penghalang. Nah, apa itu al-hijabah? Kita bahas nih. Al-hajbu atau al-hijbu muni'a syakhsun muayyanun atau man'u syakhsin muayyanin min mirathihi kullihi au ba'dihi liwujudi syakhsin akhar. Hijab itu adalah terhalangnya seseorang yang jelas. Apa itu muayyan? Syakhsun itu kan seseorang. Muayyan yang jelas. Apa yang dimaksud muayyan di situ? Catat. Yang dimaksud muayyan di situ adalah jelas hidup. Jelas dia masih hidup. Maksudnya hidup apa? Ya jelas dia hidup itu status dirinya masih hidup. Masih bernyawa. Jangan dinyawakan. Beda bernyawa, beda beda dinyawakan. Bernyawa itu dia ya menjadi sosok dirinya sendiri. Kalau dinyawakan bagaimana? Dia sudah mati tapi dirasuki setan. Dia mati, sudah meninggal tapi dirasuki oleh setan. Ah, saya rasuki ini mayat ini jadi apa? Hidup. Masukkan setan ke dalam dirinya. Sampai hidup. Supaya apa? Supaya nanti dia dapat harta warisan, baru saya nanti ambil. Nah, itu sudah niat ya. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dan muayyan, yang jelas, yang hidup. Jadi terhalangnya seseorang syakhsun muayyan min mirosihi dari harta warisan kullihi. Nah, terhalang itu ya seseorang terhalang dari harta warisan itu ada dua. Kullihi, dia terhalang dari harta warisan sepenuhnya. Artinya apa?
dia tidak dapat lagi harta warisan sepersen apapun. Sepersen apapun tidak akan dapat. Yang kedua, terhalangnya seseorang dari harta warisan au ba'di sebagiannya. Kenapa? Kenapa bisa dia terhalang? Diwujudi syaksin akhara, karena ada seseorang yang lain, ada orang yang lain yang mengganggu stabilitas pembagian harta warisan. Ini kita sudah bahas. Wa huwa naw'ani. Nah, ini hijabah itu ada dua macam, ya. Ya. Wa huwa naw'ani. Hijabah penghalang itu ada dua macam. Nah, ini saya sudah bahas tadi, sudah dibahas. Yang pertama adalah hijabu atau hajabu nuksonin. Hajabu nuksonin. Terhalangi eh, sebagian atau terkurang, ya, berkurang, ya. Terhalangi dengan berkurang. Hajabu nuksonin artinya apa? Terhalangi dengan berkurang. Apa yang berkurang? Ya harta warisan. Ini kan kita bahas harta warisan. Apa itu? Hijab nukson. Jadi hijab itu ada dua. Yang pertama hijab nukson. Wa huwa naqsu mirathi ahadil warathati. Wa huwa naqsu mirathi ahadil warathati. Jadi yang punya kita bisa diharokati, yakni berkurangnya harta warisan, berkurangnya bagian warisan, ya, salah satu ahli waris liwujudi goirihi, karena ada orang lain, linaksil ummi minas sulusi iya sudusi, seperti li, di sini li bimakna ka, bimakna shibah. Jadi li di sini bukan artinya untuk, ya, bukan artinya milik. Jadi lam di sini bermakna apa? Ashibahu, seperti. Nah, contohnya apa? Contohnya hijab nukson, contohnya adalah naksul ummi minatsulusi ila sudusi. Berkurangnya bagian ibu yang seharusnya minas sulusi, yang seharusnya sepertiga, menjadi ila sudusi, seperenam. Jadi berkurang. Mana saya tanya dulu. Lebih tinggi seperenam atau sepertiga? Sepertiga. Jangan sampai bingung lagi. Kalau saya tanya lagi, 2/3 dengan seperenam, mana tinggi? Hah? 2/3 atau seperenam yang paling tinggi? Kalau 4/6 dengan 4/6 dengan 2/10 mana tinggi? 4, 4/6. Yakin itu? Oke. Nah, seperti itu, ya. Jadi berkurang bagiannya ibu, kan sudah dipelajari toh? Ibu ibu itu mendapatkan harta warisan berapa bagiannya? Sepertiga. Nah, berkurang menjadi seperenam. Kenapa bisa? Ada anaknya dari orang yang meninggal. Nah, itulah yang dimaksud dengan hajibun nukson, berkurang. Nah, yang kedua, hijibu hirmanin, terhalang dengan sepenuhnya. Terhalang sepenuhnya. Ya, semuanya terhalang harta warisannya. Artinya apa? Tidak dapat sama sekali. Apa terjemahannya? Kita lihat. Wa huwa man'u jami'il mirasi an syakhsin, yakni terhalang semua harta warisan atau terhalangnya semua bagian warisan dari seseorang.
Kenapa bisa? Liwujudi ghairihi. Karena ada orang lain. Contohnya, ya. Contohnya apa? Kaman imirathil akhi anhu liwujudil ibni. Seperti terhalangnya bagian harta warisan saudara karena apa? Liwujudil ibni. Karena ada anak. Wahadzal kismu wal muradu huna. Inilah bagian yang dimaksud dengan ini. Ya. Wa ilaika bayanul mahjubina wa man yuhjibuhum. Nah ini. Panjang ini ya, panjang panjang panjang. Ya, panjang sekali. Oke, kita next kita pindah ke PowerPoint sekarang. Ya, kita lihat ya PowerPoint. Sudah jelas ya ini. Jelas di atas. Jelas banget. Kalau PowerPoint itu sudah jelas. Tidak ya. Ya, dari sini memang aturannya. Ya, ada animasinya. Ini ya. Ini tadi definisi al-hajib. Ya. Nah, ini sudah, jangan dibahas lagi ini. Ini sudah tadi dibahas ya. Dalil Al-Quran tentang al-hajib. Nah, ini. Ini juga harus kita bahas ya. Dalil hadis. Nah, ini dalilnya. Al-hikul fara'ida bi ahliya fama bakia fahuwa li aula rajulin zakarin. Salah satu dalil yang menyatakan bahwa ada hijabah, ada penghalang di dalam harta warisan itu. Contohnya ini. Al-hikul fara'ida bi ahliya. Berikanlah harta warisan itu kepada yang menjadi haknya atau yang pantas itu, ya, yang fantas. Fama bakia fahuwa li aula rajulin dzakarin. Maka kalau ada sisanya maka bagikan kepada laki-laki yang lebih dekat. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah kita bagikan kepada yang berhak. Kalau misalnya ya ada yang tidak berhak, contoh misalnya saya tanya dulu, lebih misalnya ada seorang yang meninggal itu ada anak, ada saudara perempuannya juga. Mana yang lebih berhak? Anak atau saudara perempuan? Nah, kenapa bisa? Karena anak itu menghalangi saudara. Nah, ini kita lihat perkataan ulama ya. Perkataan ulama yang mengatakan begini, Ibnu Qudamah ya, di dalam kitab Al-Mughni. Ibnu Qudamah ini termasuk ulama mazhab Hambali. Kalian tahu mazhab Hambali itu apa? Hah? Kalian tahu mazhab Hambali itu apa? Mazhab Hambali itu adalah mazhab yang berprinsip pada eh, pendapat yang ada pada dasarnya oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nah itu adalah mazhab Hambali. Nah ini apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah? Yang dikatakan apa? Hajib ihirman adalah terhalangnya seseorang dari seluruh warisan dengan adanya orang yang lebih kuat hak kekerabat. Nah, jadi kita lihat berdasarkan hak kekerabat, siapa yang paling dekat hak kekerabatannya, itulah yang paling
berhak mendapatkan harta waris. Semakin jauh harta ya, semakin jauh bagiannya dari harta waris apa hak kekerabatannya, maka semakin tidak bisa juga dia mendapatkan harta waris. Misalnya kamu adalah misalnya kamu adalah sepupu ya, sepupu dari yang meninggal. Nah, itu kamu kalau misalnya kamu adalah sepupu dari si meninggal, kemudian itu yang meninggal masih ada anaknya, kamu tidak bisa dapat. Eh, saya cuma mau dapat sepupunya ke saya. Tidak bisa. Tidak bisa dapat harta warisan. Kenapa? Karena jelas-jelas masih ada anak, masih ada anaknya. Saya yang bantu bantu dia ya punya sawah, punya gedung. Saya bantu semua itu. Saya bantu carikan dia pekerjaan selama hidupnya sampai sukses. Tidak bisa juga. Kenapa bisa? Saya bantu dia. Ya, biar kamu bantu dia, langsung saya jamin saya begitu. Berarti tidak ikhlas kok. Nah, begitu saja ya. Tidak usah jelaskan panjang-panjang. Kalau misalnya bilang, saya bantu dia selama hidupnya. Ku bantu terus. Nah, bertanya saja. Berarti tidak ikhlas ku bantu. Nah, itu kan nyakot. Ya. Itu langsung skatmat itu. Ya. Jadi begitu saja intinya. Inti-inti saja. Ya inti-inti. Nah, menurut Imam Nawawi ya dalam kitab Al-Majmu', dasar al-hajj adalah al-qurb. Jadi dasar yang melandasi atau yang menjadikan misalnya kalian ditanya, apa dasarnya kau mengatakan ada al-hajb atau penghalang dalam warisan? Apa dasarmu? Ada dasar saya. Dasarnya apa? Berkata Imam Nawawi, dasar al-hajb adalah karena ada al-qurb. Apa itu al-qurb? Kekerabat. Kerabat, semakin dekat, semakin berhak dia mendapatkan harta warisan. Seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, ini peta, peta ya, peta. Nah, ini peta ini. Besarnya tulisannya, besar sekali nih. Besar nih. Nah, ini Al-Hajj. Contoh misalnya nenek. Ya, nenek. Dihalangi oleh siapa? Nenek tidak bisa dapat harta waris. Kenapa bisa? Dihalangi ibu. Oh iya, saya lupa kasih ingat dulu. Dalam Al-Hajj ini ada dua istilah. Ada dua istilah. Pertama itu adalah hajib. Apa itu hajib? Kalian tahu apa bahasa Arabnya alis? Apa bahasa Arabnya alis? Ha, hajibun. Kenapa dinamakan hajibun ini alis? Menghalangi kotoran, air yang bisa mencelakai mata. Ya, kalau yang begini namanya apa? Yang pakai begini, apa namanya? Cadar atau hijab. Hijab namanya. Nikob ya, nikob juga bisa. Banyak bahasa ya. Tidak salah. Bahasa itu bahasa itu bebas ya. Sifatnya bahasa itu ya bebas. Jadi itu sepadan semua itu ya. Hajib, apa artinya hajib? Mahjub artinya Nah, kita lihat kakek. Seorang kakek tidak bisa mendapatkan harta warisan kalau masih ada bapak dari yang meninggal. Toh, tentunya bapak yang dimaksud sini adalah bapak kandung. Sama juga seperti ini. Anak, anak ini menghalangi siapa? Anak ini menghalangi saudara, kakek. Nah, sekaligus apa? Mengurangi bagian ibu.
Ah, ini ibu juga, kita lihat. Ibu juga dikurangi bagian harta warisannya. Yang sudah dijelaskan tadi ya. Sebelumnya sepertiga, kalau ada anak berarti bukan sepertiga lagi, menjadi ini. Nah, saudara kandung. Saudara kandung juga dihalangi oleh anak, ayah, kakek. Tapi ada kemarin masih ingat masalah, masih ingat ya? Al-mas'alah fi ahwalil jaddi wal ikhwah. Masih ingat toh? Bab ke-6 tentang kondisi kakek dan nenek. Kan saya pernah jelaskan kemarin bilang bahwa ada memang beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa apa? Ada yang berpendapat bahwa memang saudara itu tidak bisa mendapatkan harta warisan selama masih ada kakek. Tapi ada memang pendapat yang lain yang mengatakan boleh saudara mendapatkan harta warisan dengan cara apa? Dengan cara mukosama. Masih ingat mukosama apa? Bagi rata. Boleh juga dengan cara apa? Dengan cara sepertiga semuanya, ada juga seperenam, ada juga sepertiga sih bisa. Ini. Nah ini kita lihat daftar. Nah, catatlah. Kalian bisa catat itu. Besar sekali ya tulisannya. Oke, saya perdekat dulu ya. Saya perdekat yang di sini dulu ya. Jelas. Sikit lagi ya. Nah, jelas. Saya tanya dulu yang belakang itu yang songkok putih yang begini, yang baju abu-abu. Yang jelas ya, Kang. Sudah jelas ini. Saya lihat dulu ya. Ya, jelas lah. Saya tanya jelas. Oh iya, Kang. Saya dekat sini. Ya. Nah, coba. Nah, ini. Yang bagian sini, ya kiri ya. Bagian kiri itu hajib yang menghalangi. Yang bagian kanan, mahjub yang menghalangi. Nah, catat itu. Kalau sudah selesai sampai 5, saya kasih turun lagi terus. Catat baik. Banyak ya. Sabar saya lihat dulu ya di PPT di sini. Atau saya hentikan berbagi dulu. Saya mau bagi di sini saja. Lebih bagus kayaknya bagi di sini. Lebih kencang. Nah, jelas sih. Jelas. Ya, tidak ya. Lebih jelas yang tadi ya. Iya. Ini hentikan berbagi. Saya bagi di sini saja. Nah, ya, tidak jelas di sini ya. Saya persilahkan catat dulu. Ya, sudah. Saya saran begini saja. Ya, sebenarnya saya tadi mau mau berikan buat kalian supaya ingat. Ya. Tapi mepet waktu saya juga. Ya, apa itu?
Yang nomor 4 terpotong. Oh iya, yang di sini ya. Nah, oke. Terus saya tulis saja. Ya, saya bantu tulis di papan tulis supaya lebih lebih anu ya. Sedari kalian menulis, saya lihat juga di sini ya. Ajib. Apa pinjam? Tuh, gimana itu konsepnya itu? Kakek ya. Kakek itu ada dua ya. Kakek dari bapak dan apa ini? Kakek dari mama dapat juga. Dapat tidak? Kakek dari mama. Tidak ada. Tidak dapat. Yang dapat itu nenek dari bapak dan nenek dari betul itu. Nenek dari ibu. Air. Ya kalian sedang tulis masih ada. Sudah selesai itu ditulis. Ya. Lamanya. Ini. Yang dekat-dekat sini bisa juga tulis saja. Kelihatan gimana sebisanya. Tidak lihat itu ya Allah. Ya. Ada ketentuannya sebenarnya di dalam kitab. Ini sebenarnya biar kalian tidak tulis juga tidak apa-apa. Tapi kan ada di dalam kitab, sudah ada kitab. Cuman dibikinkan tabel begini, saya bikin tabel supaya mudah kalian catat. Nanti kan ada soal toh. Nanti berikutnya ada soal. Nanti kalau ujian, nanti ujian semester berikutnya masih tetap dapat ini. Sama di sebelum ada di iya pakai saya saudara laki saya untuk uang Apa itu? mau sama saudara laki saya untuk berbuat Saudara lelaki seayah saja. yang dalam kurungnya perempuan Tidak, ini maksudnya itu laki-laki kan, esteri itu kan, kalian tidak tahu bacanya apa, saudara atau saudari. Maksudnya itu saudara. Itu tanda tanda begini itu tanda apa? buat Kalau begini, kalau tanda begini, nah itu tidak ada. Yang diakui itu hanya
Dua saja, laki-laki perempuan, tidak ada yang lain. Tidak ada calabai ya. Ayah, ada unsa. Ada unsa. Unsa itu kelaminnya ada dua. Nah, itu kelaminnya ada dua itu sampai sekarang tradisi di Pangkep masih ada istilah calabai. Saya tanya, istilah ya calabai di Pangkep itu kenapa tidak seperti yang kalian bayangkan tentang bagaimana ya begitu itu tidak. Dia orang calabai di Pangkep itu kuat sekali baca-baca aja. Ah ini makanya calabai di Pangkep itu sering digunakan, sering dipakai untuk biasa ngaruh, tawang ngaruh. Ditusuk apa pakai pedang atau tadi ditusuk dirinya. Ini sudah selesai ya? Ya, tulis lagi. Saudara ayah ya. Oke, saya perjelas ya di sini saudara atau saudari atau di sini ya ke kandung ya. Ke ayah. Kemudian saudara seibu. Apa itu? Iya, saudara atau saudari Kak. Atau i. Kayaknya saya nggak usah tulis cinta deh. Jadi bad mood. Saya lihat kayaknya lebih jelas ini daripada papan tulis. Lebih jelas di sini daripada sini. Yang depan juga bisa lihat jauh di sini. Oke, jangan susah ditulis. Oh, dikte ya. Ya, yang paling atas itu yang tertutup itu ya. Saudara laki seibu. Kemudian saudara perempuan seibu. Oh iya, ulang. Dari pertama.
Oke, saya dari pertama ya. Oke, kita yang pertama. Apa? Nah, yang pertama kaki, ya. Yang pertama kaki dihalangi oleh A. Ya. Yang kedua nenek dihalangi oleh B. Yang ketiga cucu laki-laki, maksudnya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Apa bangsaannya itu? Ibu ini, dihalangi oleh anak laki-laki. Itu dia. Oh, 13 J. Sampai 15 ya, 15 poin. Meeting is important. Saya jangan aduh, jangan aduh. Itu ayo meskipun ya sekarang. Kalian lihat kalau saya gemuk, kalau Ustadz Ismail sudah tidak gemuk, kalau Ustadz Ismail sudah tidak gemuk, pasti saya pasti tidak gemuk juga. Karena saya mengikut Ustadz Ismail. Nah, jadi kalau Ustadz Ismail sudah tidak gemuk, berarti saya pasti tidak gemuk. Kalau kita lihat sama Ustadz Ikrimah itu jangan, itu beda biasa. Itu sudah pasti terus berdoa. Nanti kan Ustadz Ikrimah ya. Itu dua saya kalau tahu sekali. Nah, ini kita lihat. Oke, sekarang yang ketiga cucu laki-laki ya ibu dan ibu ini dihalangi oleh anak laki-laki ya. Jangan biarkan mobil itu. Pencet yang satu yang paling ujung. Nah, itu ya. Nah, sekarang yang keempat. Catat. Saudara kandung. Laki-laki maupun perempuan dihalangi oleh 3 orang. Siapa itu? Ayah, anak, dan cucu. Atau kalian bisa saya singkat begini. Ayah dan keturunan. Keturunannya orang meninggal. Jadi kita singkat begitu. Anak ayah cucu. Ayah anak. Yang kelima. Yang kelima, saudara seayah. Laki-laki maupun perempuan dihalangi oleh tiga di atas yang tadi. Ayah, anak, cucu dan saudara sedang. Itu maksud tiga di atas itu yang tadi tiga di atas. Ingat ya, tiga itu yang dimaksud. Kalau misalnya ada kalian dapat tiga, berarti itu yang dimaksud adalah ayah, anak dan cucu. Ingat, nanti di bawah ada begitu juga. Sekarang kita minta, sudah selesai. Nah, saya pinjam ya, sudah selesai itu.
Belum. Oh, nggak kelihatan ya Allah Akbar. Atau saya baca saja. Baca saja. Ya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam kah? Yang keenam. Saudara saudara seayah ya. Saudara seayah untuk perempuan. Maksudnya saudari yang mana itu? Nomor 6 sekarang ya. Allahu Akbar. Sabar dulu ya, saya Allahu Akbar. Sebentar. Jangan kalian, aduh, bahaya ini, aduh. Oke, kita kembali ke laptop ya. Jangan. Oke, kali ini Nah, kita zoom lagi. Jelas ya, jelas. Nah, itu salah ya, salah. Eh, nomor 6 itu adalah saudari ya, saudari seayah. Apa tadi yang kelima? Saudara seayah. Sekarang saudari seayah itu kan tadi yang di atas itu saudara dan saudari seayah. Nah, ganti saja tuh. Yang kelima itu saudara seayah dihalangi oleh ayah, anak, dan cucu. Dan poin keenam adalah saudari seayah. Nah, saya ubah nanti ya. Yang keenam itu saudari seayah dihalangi oleh tiga di atas. Siapa tiga di atas? Ayah, anak, dan cucu. Siapa lagi yang menghalangi saudari seayah? Nah, saudara sekandung dan saudara seayah. Aish. Sekarang poin ke berapa? Ketujuh. Iya. Oke, poin ketujuh. Nah, poin ketujuh adalah saudara seibu. Saudara seibu, saudara ya. Bedakan saudara dan saudari.
Saudara seibu dihalangi oleh siapa? Anak. Yang pertama anak. Saudara seibu dihalangi oleh anak, kemudian ayah, kemudian kakek, kemudian cucu. Kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan adalah saudari seibu. Yang tadi saudara seibu, sekarang saudari seibu. Dihalangi oleh siapa? Yang menghalangi adalah saudaranya seibu. Bukan saudara seibu ya. Dihalangi oleh yang menghalangi saudara seibu. Jadi saudara dan saudari seibu itu sama-sama penghalangnya. Siapa itu? Ayah, anak, cucu, dan kakek. Jadi saudara dan saudari seibu penghalangnya sama. Yang keberapa sekarang? 9. Catat lagi ya. Yang ke-9 adalah anak dari saudara sekandung. Siapa? Apa istilahnya kalau begitu? Keponak, keponakannya. Keponakannya yang meninggal. Siapa yang menghalangi? Mari kita lihat. Yang menghalanginya adalah ayah. Ayah, kemudian kakek, kemudian anak, kemudian cucu. Maksud ya cucu, kemudian saudara sekandung dan saudara Bapak ingat, yang menghalangi keponakan kita mendapatkan harta warisan adalah siapa? Yang pertama adalah kakek dulu dari yang paling tua, kakek, ayah, kemudian anak, kemudian cucu, kemudian saudara sekandung dan saudara sepapa. Itu yang ke-9. Ini dulu ya. Yang ke berapa sekarang? Yang ke-10. Yang ke-10. Yang ke-10 tadi apa? Anak dari saudara yang ke-9 toh. Nah, sekarang yang ke-10. Anak dari saudara dihalangi oleh siapa? Semuanya di atas. Sama seperti anaknya saudara jadi anak saudara sekandung dan anak saudara sebapak penghalangnya sama. Oke, sisa 5 lagi. Sabar ya, yang sabar ya. Al-ammu syaqiq. Al-ammu syaqiq. Al-ammu syaqiq. Al-ammu syaqiq. Nah, paman sekandung. Apa itu mesti paman sekandung? Coba beda apa? Apa itu istilahnya paman sekandung? Paman, paman ya saudaranya bapak, saudara sekandungnya bapak kita, bukan bapak tiri kita. Bapak tiri itu bapak tiri tidak akan dapat harta warisan kalau misalnya kalian meninggal. Jangan bilang yes, ya memang. Ya, itu sudah ketentuan. Makanya saya bilang begini. Saya mohon maaf ya sebelumnya untuk kalian ya, saya tak tahu saya bilang anak-anakku sekalian atau adik-adikku sekalian. Ya anak-anak saja anak-anakku sekalian.
Ya, eh, nanti suatu ketika jangan pernah ini sekadar selingan saja. Jangan pernah sesekali kalian berpikir untuk menjadi bapak tiri atau ibu tiri. Usahakan kalian menjadi bapak kandung atau ibu kandung. Tapi jangan kalian bilang, iya saya bapak kandung atau ibu kandung. Tapi sekaligus juga bapak tiri atau ibu tiri. Ada toh? Ada memang. Contoh contoh orang yang bapak tiri sekaligus dan bapak kandung sekaligus. Contohnya apa? Misalnya eh, seorang laki-laki menikahi perempuan, perempuan itu punya anak. Nah, dia kan otomatis jadi bapak tiri. Nah, kemudian bapak itu ya dengan istrinya itu lahirlah anak. Itu kan jadi bapak kandung juga. Collab ya, jangan collab. Ya. Nah, itu yang ke berapa? Ke-11. Paman sekandung siapa yang menghalangi? Yang menghalanginya adalah yang dihalangi sama ji seperti anak saudara sekandung dan anak saudara saya sama ji. Jadi tidak perlu catat lebar-lebar. Yang ke-12. Ya, yang ke-12 catat. Bapak paman sebapak. Siapa yang menghalangi? Siapa yang menjadi hajib di sini? Yang menjadi hajib di sini adalah semua yang di atas tadi yang kalian tulis. Semua yang di atas ditambah dengan siapa? Paman sekandung. Yang ke-13. Sesudah ini langsung kita praktekkan pekan depan. Saya tanya lagi nanti. Kalau online. Ya, kalau pekan depan masih masuk ya. Libur. Oh iya ya, pas-pas. Ya, pas-pas kita selesai ini bab ke-7, pas-pas ya libur. Banyak drama. Tidak usah banyak drama ya. Jangan banyak happy dulu. Ini belum selesai. Lupakan Mobile Legend, lupakan Free Fire, lupakan PUBG, lupakan Roblox, lupakan sebagainya. Pikirkan dulu bagaimana caranya supaya bisa tersebar ilmu-ilmu dulu. Nah, kita sudah ke berapa ini? Ke-13. Sekarang ke-13. Coba tenang-tenang dulu ya. Tenang, hening. Yang ke-13 adalah anaknya paman sekandung. Siapa yang menghalanginya? Semua yang di atas tadi. Termasuk siapa? Plus dengan paman sekandung. Paman sebapak. Jadi paman sebapak itu juga menghalangi anak dari paman sekandung. Nah itu. Sepupu ya. Ke-14. Ya, 14 ini semakin gampang ya. Semakin gampang ini yang ke-14. Kenapa? Nah, ini 14. 14 siapa? Coba dibaca dulu satu orang. Saya minta tolong ini yang banyak. Nah, ini kita. Anak paman saya dihalangi oleh siapa? Semua yang di atas itu tadi. Termasuk anak paman sekandung. Jadi anak paman sekandung itu menghalangi anak paman saya. Siapa lagi? Yang ke-15. Kita lihat. Coba baca satu orang. Nah, ini yang pakai songko raca. Songkoreka. Songkoreka.
Nah, ini yang paling Somporeka yang mahal ya. Yang ke-15. Ah, itu seharusnya anak perempuan. Bukan anak perempuannya, cucu perempuan. Saya tulis. Oke, bebas, bebas, bebas. Baca penghalangnya. Coba baca penghalangnya. Jadi yang ke-15 ini adalah cucu perempuan. Cucu perempuan dari siapa? Dari anak laki-laki. Siapa penghalangnya? Coba baca. Nah, ini yang paling bawah. Coba baca besar-besar. Irfa' sautak. Ya, dihalangi. Jadi, cucu perempuan paling terakhir ya. Dia dihalangi oleh siapa? Oleh siapa? Catat ini, tidak ada tulis itu. Saya lupa tulis. Dia dihalangi oleh anak laki-laki atau dua anak perempuan. Dia dihalangi oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Sudah paham sampai di sini? Sudah paham? Oke ya. Allah alam. Seharusnya di sini ada beberapa contoh ya. Saya perlihatkan dulu sebelumnya. Ada baik. Insya Allah nanti kalau sesudah libur ya harap tenang. Nanti insya Allah sesudah libur kita masih bahas bab ke-7 ini untuk saya tanya kembali. Plus dengan masih ada ini. Kalian lihat masalah khilafiyah. Apa itu masalah khilafiyah? Masalah perbedaan pendapat para ulama. Itu perlu kalian catat. Jangan sampai kalian di kampung beda pendapatnya, di sini juga beda pendapat. Wallahu a'lamu bissawab. Amin ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'alimna, Allahumma fa'na bima 'allamtana, Allahumma fa'na bima sami'na bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.